Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Ratnasari, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pagedungan. Hari ini akan melakukan coaching refleksi bersama Ibu Novinda Dian Puspito selaku standar proses di SMP Negeri 3 Pagedungan. Bu Vinda, sehat? Alhamdulillah, Bu Asri. Bu Asri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ini kemarin baru saja ya sedikit kurang sehat tapi sudah sehat. Tetap semangat, Bu Asri. Iya, banyak kegiatan sih ya. Bu Asri, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Kemarin saya minta waktu untuk berdiskusi dengan Bu Asri. Apakah Bu Asri ada waktu hari ini? Ada. Saya sedang longgar ini. Baik, sepertinya saya perhatikan Bu Vinda ada sesuatu yang mau diobrolkan yang penting. Betul sekali, Bu Asri. Jadi ada beberapa hal, Bu Asri, boleh saya sampaikan bahwa setelah kemarin kita melakukan perencanaan dan juga sudah ada pelatihan untuk rekan sejawat dalam hal menyusun asesmen berstandar, ada beberapa hal yang kami temukan, Bu Asri. Iya ya, kemarin kan kita sudah menyusun program ya, pelatihannya sudah ada beberapa kali. Baik, apa itu Bu Vinda? Ya, pada pertemuan pertama ketika sedang pelatihan, tampak Bapak Ibu guru yang lain sangat antusias, Bu Asri. Sangat antusias, mereka bersemangat mencoba hal-hal baru, menyandingkan beberapa aplikasi. Namun pada perjalanannya, ada beberapa kendala yang kami temukan. Yang pertama, ada miskonsepsi atau masih ada kesalahan paham dari Bapak Ibu guru mengenai asesmen terstandar dan bagaimana menyusun asesmen yang baik seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu guru yang lain termasuk juga saya pemikirannya masih jadul, masih belum mau bertransformasi seperti itu. Jadi masih menggunakan soal-soal yang sudah ada. Jadi asal comot saja seperti itu. Yang ketiga adalah ini Bu Asri, mereka itu antusias di awal, namun setelah itu pada pengaplikasiannya ternyata menurun motivasinya seperti itu. Iya. Itu ya bermasalahnya ya. Ternyata kita sudah menyusun program dari rencana kemarin sudah dilakukan di lapangan sewaktu standar proses begini menemukan begitu ya, ada miskonsepsi, ada ya perlu didukung untuk bertransformasi kemudian untuk menerapkannya itu ya. Itu ya yang Bu Vinda dapat identifikasi dari permasalahan penerapan asesmen di sekolah kita ya. Ini sebuah PR ya bagi kita ya, yang harus kita cari penyebab, kemudian kita cari solusinya bersama. Miskonsepsi, kemudian belum bertransformasi serta antusias mereka. Baik, Bu Vinda bisa nggak mengidentifikasi penyebabnya? Kenapa teman-teman di sekolah kita masih ada miskonsepsi, kemudian perlu didorong untuk bertransformasi, terus penerapannya masih seperti itu? Bu Vinda bisa mengidentifikasi penyebabnya apa? Menurut saya ada beberapa faktor Bu Asri yang menyebabkan hal seperti itu terjadi. Yang pertama, Bapak Ibu guru itu sulit untuk meninggalkan kebiasaan lamanya, untuk mencari cara hal yang baru yang standar atau mengikuti perubahan-perubahan dalam hal asesmen terutama. Itu yang pertama. Yang kedua berarti mungkin kurangnya motivasi dari Bapak Ibu. Yang kedua adalah terlalu banyak informasi bahkan yang masuk. Nah, hal itu malah menjadi mungkin Bapak Ibu itu burn out seperti itu. Terlalu banyak aplikasi yang harus dicoba, form yang harus dituliskan dan lain sebagainya. Hal itu menyebabkan Bapak Ibu di tengah jalan itu merasa jenuh, bahkan burn out seperti itu. Yang selanjutnya adalah Bapak Ibu merasa treatment ketika pelatihan itu sudah mereka dapatkan ilmunya, namun ketika diterapkan dalam proses penyusunan asesmen, mereka menemukan jalan buntu. Nah, mungkin ini perlu berkelanjutan seperti itu Bu Asri untuk pelatihannya. Kalau mungkin kita mendatangkan pembicara atau pelatih, mungkin selanjutnya bisa kita lakukan di dalam komunitas belajar.
Itu mungkin kalau yang saya dapatkan dari teman-teman ketika sedang saya identifikasi penyebabnya, saya temukan hal seperti itu. Berarti Bu Vinda selaku standar proses sudah mengidentifikasi ya, mungkin dengan berbicara, ngobrol ya, refleksi gitu ya, yang ditemukan seperti itu. Sulit meninggalkan kebiasaan lama yang masih ambil-ambil gitu ya. Kemudian motivasi yang memang ya ini PR buat saya juga gitu Vinda. Kemudian jenuh ya, karena banyaknya informasi justru membuat mereka jenuh gitu ya, jenuh kurang konsen gitu ya. Iya. Bu Vinda selaku standar proses nih punya strategi apa untuk mengatasi permasalahan ini? Strategi ini mungkin belum sempurna, tapi mungkin bisa dicoba Bu Asri. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kita harus melanjutkan kegiatan ini tidak hanya berhenti di pelatihan saja, namun bisa diteruskan dalam komunitas belajar. Yang kedua adalah kita fokus tujuan utamanya yaitu menyusun asesmen sesuai standar. Maka itu dulu diselesaikan, informasi itu dulu kita laksanakan, baru nanti kita mungkin kalau ada kesempatan lain bisa dilanjut dengan materi yang lain. Yang ketiga, motivasi untuk berubah mungkin harus pelan-pelan juga ya Mbak Asri, teman-teman mungkin harus diajak untuk diskusi, brainstorming dan lain sebagainya untuk menemukan permasalahan setiap individu masing-masing seperti itu. Apa yang menyebabkan teman-teman itu enggan untuk bertransformasi? Mungkin beberapa dari teman-teman itu punya permasalahan yang berbeda-beda secara pribadi seperti itu, yang menyebabkan mereka enggan untuk bertransformasi. Seperti itu, mungkin mudah-mudahan sudah kita berikan, sudah kita fasilitasi. Bu Asri juga sudah mendukung program dari standar proses, tapi ternyata memang masih ada kendala yang ditemukan seperti itu ya, kendalanya ya. Berarti perlu pelatihan yang berlanjut, diintens lagi mungkin ya. Kemudian fokus ya, kita lebih fokus pada kita asesmen yang sedang kita perbaiki, kemudian memang perlu motivasi ya, untuk memantik nih Bu Vinda, ini ide apa yang muncul dari Bu Vinda selain ini? Maksudnya ide yang lebih jitu lagi untuk lebih ke yang pribadi itu masing-masing ya, jadi secara umum yang lebih ke pribadi gurunya itu ide apa yang muncul Bu Vinda? Untuk ini mungkin agar rekan Bapak Ibu guru lebih bersemangat, mungkin kita bisa membuat tantangan Bu Asri. Tantangannya adalah berbagi praktik baik untuk menuliskan permasalahan yang ditemukan, lalu solusi yang disusun dan hingga sampai refleksinya. Mungkin ini akan sedikit menantang mereka untuk menemukan jurus-jurus jitu gitu ya. Karena setiap Bapak Ibu guru mungkin di lapangan memiliki bertemu dengan masalah-masalah yang berbeda. Nah, ini nanti juga bisa menjadi bahan untuk kita saling belajar dari permasalahan yang ditemukan oleh rekan sejawat seperti itu. Dia harus mengalami, kita bisa menemukan solusinya bersama untuk untuk perbaikan ke depannya. Mungkin tantangan-tantangan seperti itu Mbak. Mungkin kalau Bapak Ibu guru sedikit diberi tantangan, mungkin akan lebih termotivasi. Oh iya, oke baik. Berarti cara memberikan motivasi salah satunya adalah memberikan tantangan ya, tantangan untuk menyusun praktik baik tentunya awal mereka ya. Iya, masing-masing kan punya ini ya, gaya masing-masing ya. Oke, luar biasa ini Bu Vinda. Tidak salah jadi standar proses di sekolah ini belajar. Tentunya Bu Vinda perlu dukungan agar mereka dari belajar dari awal yang tadinya belum mau bertransformasi sampai bisa membuat praktik baik. Perlu dukungan dari siapa ya Bu Vinda? Yang jelas dari pengawas sekolah. Lalu dari Bu Asri sebagai kepala sekolah, dan juga mungkin kita harus datangkan lagi pakar berbagi praktik baik ya. Mungkin bisa kita untuk memotivasi rekan Bapak Ibu guru, kita bisa menggunakan pakar-pakar yang sudah di bidangnya, sudah ahlinya seperti itu, untuk membagikan dulu praktik baik yang sudah didapatkan.
nanti Bapak Ibu guru bisa mengikuti jalan yang sudah diberikan seperti itu. Baik Bu Binda. Kapan nih hal ini mau dilakukan? Kemarin kan sudah membuat rencana, kemudian melakukan pelatihan, dan sudah apa ya, mengidentifikasi dan menanya mereka merefleksi gitu ya. Nah sekarang ada tantangan ini yang mau dilakukan sebagai jurus situnya gitu ya. Kapan Bu Binda ini mau diterapkan? Kalau menurut saya lebih cepat lebih baik Bu Asri, karena mumpung masih aman ini pelatihannya belum ada hal yang baru lagi, mungkin secepatnya minggu depan mungkin bisa kita mulai Bu Asri. Baik, Bu Binda berarti perlu membuat sebuah perencanaan ya kalau minggu depan ya. Tentunya caranya bagaimana ini supaya teman-teman tidak kaget gitu, tiba-tiba kok ada tantangan gitu, gimana caranya Bu Binda? Mungkin di awal kita pendekatannya pribadi dulu Bu Asri, ngobrol dulu dengan teman-teman, minta pendapat mereka seperti itu, biar tidak seperti Bu Asri bilang, tidak kaget-kaget banget. Kita skill dulu nih agenda kedepannya agar teman-teman juga punya waktu untuk mempersiapkan diri. Ini Bu Asri juga bisa berikan sedikit dorongan motivasi kepada teman-teman. Iya, nanti di Kombel, kemudian secara pribadi kita lakukan refleksi. Saya akan membantu Bu Binda selaku standar proses agar mereka paling tidak ada mindset yang bertumbuh dulu ya, untuk bisa ini loh asesmen yang berstandar seperti ini, step by step. Insya Allah bisa kita lakukan Bu Binda. Baik, bagaimana perasaan Bu Binda selaku standar proses yang luar biasa ini, merencanakan, kemudian melakukan refleksi, kemudian merencanakan lagi, dan dengan obrolan kita pagi ini gimana Bu Binda rasanya? Yang tadinya saya memikirkan sendiri Bu Asri, setelah ngobrol dengan Bu Asri rasanya enggak, karena sudah tercerahkan, dan ternyata dengan ngobrol sendiri banyak insight baru, banyak ide baru yang muncul Bu Asri. Terima kasih sekali atas waktunya hari ini. Nanti kalau saya ada kendala yang lagi yang ditemukan, mohon bersedia untuk membimbing saya seperti ini. Berarti Bu Binda nanti tentunya punya langkah-langkah yang paling membantu itu ya Bu Binda ya. Apalagi kita kan harus menerapkan atau melakukan apa yang sudah kita susun di rencana kinerja gitu ya. Iya, mereka saya lihat juga banyak yang semuanya ya, bahkan bagaimana menghadirkan pembelajaran yang berkualitas, salah satunya dengan asesmen pembelajaran. Terima kasih Bu Binda, tetap semangat ya. Terima kasih dalam proses, mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Binda membawakan hasil, dan murid-murid kita bisa belajar berstandar, dan mereka Bapak Ibu guru bisa menerapkan pembelajaran mendalam dengan asesmen yang oke ya. Coaching refleksi yang saya lakukan dengan Ibu Novinda Dian Puspito selaku standar proses di SMP Negeri 3 Pakedungan. Terima kasih.